Dan perempuan itu nggak mengganggu keabsahan sholat, jadi lu jangan sok tahu. Kalau dilihat dari secara keabsahan itu sah. Ya. Itu lu lihat kan, lu minta kemarin MUI udah ngasih tahu. Memang sah. Pertanyaannya, kalau seandainya lu dikasih dalilnya, dalil, lu mau nerima kagak? Dalil apa? Memang di dalam soft itu bisa menjadi makruh dan bisa mengurangi. Makruh katanya bukan hukum. Kalau kata Panji, makruh bukan hukum, Neng, tapi abu-abu katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap di mana ada beberapa alumni dari Ponpes Al Zaitun memberikan tanggapan mengenai apa yang Ponpes itu lakukan sekarang. Oke, coba kita reaction seperti apa pernyataan dari beberapa alumni dari Ponpes Al Zaitun ini yang dengan sombongnya ingin memberikan dalil katanya dan memberikan pembelaan atas penyimpangan yang mengarah pada penyesatan oleh Ponpes Al Zaitun. Nah, oke, ini deh teman-teman. Ini akunnya. Dia sehari-hari main Mobile Legends, terus tiba-tiba dia mau menyebutkan dalil mengenai sholat berjarak-jarak, renggang-renggang, dan ada orang non-muslim beserta perempuan di ujung paling depan. Coba kita reaction. Nih dia ya. Merdeka. Di sini saya ingin menjelaskan kapabilitas saya sebagai alumni dari Santri Al Zaitun. Yang terkait dengan sholat Idul Fitri. Ya, kan banyak yang bilang itu imamnya ada 3. Enggak, itu imamnya 1. Lu jangan sok tahu. Nah, kenapa di belakangnya itu ada orang. Jadi imamnya itu dia lagi terganggu secara kesehatan. Nah, untuk yang di belakang itu untuk menggantikan jika terjadi apa-apa. Jika. Kalau memang imamnya terganggu dalam segi kesehatan, kenapa dipaksa jadi imam? Kenapa tidak cari orang yang lebih fasih atau lebih fit kesehatannya? Agar tidak perlu kayak pemain bola. Katanya itu cadangan. Yang paling depan imam utama, terus yang di samping kiri kanan itu imam cadangan. Apabila terjadi apa-apa. Takut terjadi apa-apa tapi dipaksakan untuk jadi imam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya memang ini tidak salah. Tetapi membuat hukum baru ini yang bermasalah. Memberi jarak-jarak tertentu untuk melakukan sholat berjemaah. Ya, imam depan 1, di kiri wakilnya, wakil imam, di sini juga tangan kanan gitu. Apabila terjadi sesuatu, sholat masih bisa berjalan dengan mengikuti salah satu imam yang 2 di belakang itu. Seperti itu. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa sampai sekarang imam utamanya masih fit, masih sehat, masih top markotop. Lanjut dulu. Itu memang 1 kok, so tau lu yang bilang 3, lu tau apaan? Terus yang dibilang katanya ada perempuan yang softnya dekat dengan laki-laki. Itu kalau dilihat dari secara keabsahan itu sah. Itu lu lihat kan, lu minta kemarin MUI udah ngasih tahu. Dari PBNU juga udah ngasih tahu. Lu buka aja sono, lu kan punya handphone nih. Lu searching aja di Google. Itu kalau ngomongin keabsahan itu sah. Nah, kalau seandainya itu jadi imamnya 1 memang sah. Ya, sah tetapi makruh ditinggalkan berpahala teman-teman, dikerjakan juga tidak berdosa. Namun yang menjadi permasalahan di situ, uzurnya apa? Harus ada alasan kenapa perempuan itu di depan. Oke, ini masih seputar alasan. Dan juga kenapa ada orang non muslim di situ. Alasannya apa? Daruratnya apa? Darurat gak? Misalkan orang non muslim di situ untuk menjaga keamanan, pegang senjata, takutnya ada orang yang bawa senjata mau bunuh si imam. Jadi ada orang non muslim yang tidak sholat berdiri di situ menjaga. Mungkin itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau orang muslim diundang di situ untuk ikut beribadah, ikut melaksanakan sholat Aid, itu justru salah. Tidak diajarkan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Ini juga menjadi alasan kenapa di MAH Zaitun ini tidak mengikuti sunnah Rasul. Karena sudah menganggap Rasul itu sudah wafat, jadi ada Rasul baru gitu. Jadi Rasulnya wafat, tetapi jabatan kerasulan itu masih berlanjut. Sehingga apa? Mereka tidak mengutip dalil sama sekali. Tidak mengutip dalil mereka. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran cuma. Dan sunnahnya apa? Tidak ada. Rasulullah rapatkan barisan, tidak dipakai. Terus kata Rasulullah, taruh perempuan di belakang, tidak dipakai. Jadi gak ada yang dipakai sunnahnya Nabi Muhammad di situ. Terus dari mana tahu ajaran sholat kalau bukan dari Rasulullah? Tiba-tiba setelah di zaman akhir ini angkuh ya, membuat hukum sendiri tidak ikut Nabi Muhammad. Itu sesat namanya. Lanjut dulu. Dan perempuan itu nggak mengganggu keabsahan sholat, jadi jangan sok tahu ya. Mengganggu. Ya, mengganggu. Seharusnya di depan itu laki-laki, bukan perempuan. Itu sudah mengganggu. Terus setelah perempuan itu di depan, ada beberapa gerakan sholat yang tidak dia lakukan. Saya juga melihat di cuplikan sholat Idnya mereka. Ketika takbiratul ihram sama,
ya. Terus ketika itidal, ketika sujud, si perempuan ini tidak sujud, berdiri terus di samping orang non-muslim. Apa? Pinggangnya kecetit. Merubah rukun sholat itu sudah batal sholatnya. Yang menganjurkan siapa? Yang nyuruh siapa? Mungkin si Panji Gumilang yang nyuruh di depan. Ketika sujud, perempuan nggak usah sujud. Kalau memang takut perempuannya dilihat ketika ruku dan sujud, kenapa ditaruh depan? Udurnya apa? Daruratnya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Saya bukan menyesatkan, tetapi pemikirannya sesat. Mereka sholat tetapi tidak mengikuti sebagaimana Rasulullah sholat dan menganjurkan sholat. Mereka sholat dengan akal dan pikirannya sendiri. Apakah itu dibilang tidak sesat? Sesat itu. Sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disuruh menyembah Allah dan mengikuti Rasulullah di dalam menyembah Allah. Tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah dan sholat dengan pikirannya sendiri. Dengan tafsirnya sendiri. Apa ditafsir? Surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Itu yang ditafsir. Yang lain gak dipakai. Hebat. Ya, hebat sekali. Siapa? Mazhabnya siapa? Bung Karno. Teman-teman, kalau kalian tahu di mana beli kitab fikihnya Bung Karno, share ke saya. Saya beli meskipun mahal. Saya pengen tahu seperti apa kitabnya dan seperti apa kitab fikih yang ditulis oleh Bung Karno. Sehingga si Panji Gumilang ini melakukan sholat dengan cara menyimpang yang mengarah pada penyesatan. Begitu. Lanjut. Itu semua tuh udah kasih tahu dari pihak Al-Zaitun, udah ngasih tahu, dari pihak MUI udah ngasih tahu, dari pihak PBN udah tahu. Okay. Pertanyaannya, kalau seandainya lu dikasih dalilnya, lu mau nerima kagak? Dalil apa? Lu dikasih kan juga kagak nerima kan? Jadi apa dalilnya? Al-Mujadilah itu yang dijadikan dalil. Apa? Dalil mana lagi? Dia kebakaran jenggot. Salam akal sehat. Nggak sehat akalnya. Dan ini ada lagi salah satu perempuan bercadar, katanya dia mantan Nahdlatul Ulama. Sudah ikut pemahamannya Panji Gumilang. Coba kita dengarkan. Saya sebagai alumnus Al-Zaitun akan menjelaskan tentang beberapa video yang sedang viral ini. Karena sholat Idul Fitri di Al-Zaitun itu sedang ramai ya teman-teman. Baik, mengenai pertama kali yang akan saya bahas tentang aliran yang ada di Al-Zaitun. Kita tidak bisa menjudge kalau aliran itu sesat atau ajaran yang di sebuah pesantren itu sesat. Kita tidak bisa menjudge seperti itu ya teman-teman. Bisa dikatakan Syiah, bisa dikatakan sesat jika kita sudah merubah tata cara sholat, merubah pelafalan yang ada di dalam sholat itu. Nah, semenjak saya di Al-Zaitun itu tidak pernah mendapatkan kalau kita merubah tata cara sholat atau merubah pelafalan sholat. Lalu untuk soft itu seperti apa? Oke, saya jelaskan lagi. Saya sudah menanyakan kepada ahli fikih yang ada di pesantren saya bahwa ternyata ada di dalam kitab menjelaskan bahwa kalau soft seperti itu tidak apa-apa. Memang di dalam soft itu bisa menjadi makruh dan bisa mengurangi. Makruh katanya bukan hukum kalau kata Panji. Makruh bukan hukum, Neng. Tapi abu-abu katanya. Kurangi fadilah di dalam sholat. Tapi soft seperti itu tidak apa-apa guys. Selama kita tidak mengubah pelafalan sholatnya, rukun sholatnya, dan iya guys, tidak apa-apa soft seperti itu. Tetapi lebih baik dihindari. Lebih baik jangan dilakukan seperti itu. Meninggalkan perkara seperti itu makruh. Dan kita dapat pahala. Dikerjakan tidak berdosa. Tetapi sebaik-baik orang adalah mengikuti anjuran Nabi Muhammad. Bukan mengikuti anjuran akal dan pikirannya Panji Gumilang. Lanjut. Syarat sah sholatnya. Seperti mungkin kalian masih belum paham. Coba kalian lihat ke... Sudah, itu perempuan yang di belakang Panji Gumilang, itu katanya istrinya si Panji itu. Tetapi dia merubah tata cara sholatnya. Yang lain sujud, dia tidak sujud. Alasannya apa? Kecitit pinggangnya, nggak bisa sujud. Lututnya nggak bisa ngangkat lagi ketika sujud. Top banget. Itu sudah merubah rukun sholat kalau menurut saya. Batal itu. Sebelah timur sono, di Arab, di Madinah. Nah, di sana itu kalau misalkan sholat sunnah kan ada aja yang sholatnya mungkin samping soft kita aja laki-laki atau mungkin itu namanya darurat, itu namanya udzur. Tapi kalau di Al-Zaitun daruratnya dari apa? Ada kok soft di samping sana, itu perempuan semua. Kenapa gak gabung ke situ itu si perempuan itu? Kenapa malah di barisan terdepan? Terus kata si Panji Gumilang, najis amat itu perempuan sampai dikomentari karena di depan. No, kita bukan berbicara najis, tapi kami berbicara tentang hukum. Ya. Mungkin belakang soft kita aja laki-laki.
Jadi ya guys, semua yang dilakukan seseorang itu pasti ada dong tanggung jawabnya. Iya. Jadi misalnya di sono seperti itu sholatnya, atau misalkan seperti itu ajarannya, ya sudah ada yang bertanggung jawab. Bukan ajaran, tapi uzur, tapi darurat. Aduh, stop. Ini perempuan akalnya sudah terkontaminasi nih, virus-virus dari Al Zaitun. Dan katanya dia mantan NU dan ikut Al Zaitun. Jadi bener, ya. Jadi bener sudah, Al Zaitun ini mau bikin aliran sendiri. Tidak ikut Muhammadiyah, tidak ikut NU, tidak ikut mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. No, mereka ikut mazhabnya Bung Karno sudah. Good, keren. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Al Zaitun ini sudah murni penyimpangan yang mengarah pada penyesatan. Dan kita tidak boleh karena mendengar beberapa pembelaan, terlebih lagi Departemen Agama cuma ngangguk-ngangguk di situ. Ini sudah gak benar kalau menurut saya. Kenapa Departemen Agama tidak memberikan sanggahan, malah mengikuti fatwa mereka? Kenapa? Ada apa? Tetap kita suarakan agar ada debat ilmiah, dialog antara orang Al Zaitun ini dengan pihak NU, dengan pihak Muhammadiyah yang diadakan secara live agar kita tahu siapa yang benar dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya dan siapa yang di sini mengada-ada. Ya, kita tetap suarakan agar kita mendapatkan pencerahan dan kasus ini segera berakhir. Tidak bahas masalah mazhabnya Al Zaitun lagi atau Panji Gumilang ini.